Kita berselawat ya di Masjid Nabawi di dekat kuburan Nabi Muhammad SAW, itu lebih terasa lagi getarannya ke dalam hati kita. Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada judul yang khusus dari pengurus, ya kan ada Pak ya. Saya lihat dari tidak ada judul khusus. Oleh karena itu saya cari saja judul itu dengan judul untuk anak-anak kita, yaitu Hikmah Ramadan. Hikmah itu artinya adalah manfaat, tujuan, ya, fungsi bulan Ramadan. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut untuk kita syukuri dengan syukur yang setinggi-tingginya. Untung ada Ramadan datang sekali ya setahun, sebulan pula lamanya lagi. Untuk apa Ramadan ini sebenarnya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita kaji, ini yang perlu kita renungkan itu, agar timbul rasa syukur kita. Kalau tidak, maka kehadiran Ramadan ini seperti biasa saja. Padahal ini adalah bulan yang sangat ya istimewa. Nah, di mana letak keistimewaan bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu? Nah, agar kita ya sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini hendaknya jangan kita sia-siakan. Pertama Bapak dan Ibu, untuk anak-anak kami catat, hikmah Ramadan itu adalah mengajarkan kepada kita semua, mulai dari yang tua sampai yang kecil, bahwa bulan Ramadan ini bulan penyemangat bagi kita, bulan motivasi bagi kita, agar kita benar-benar mendulang ya pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Ini yang pertama Pak. Jadi bulan Ramadan ini hendaknya berbeda pahala kita di luar di bulan Ramadan. Bagaimana hendaknya kita menggapai, memperoleh pahala, karena bulan Ramadan ini disebut dengan obral pahala Bapak dan Ibu. Ya, obral pahala. Artinya apa? Mudah sekali mencari pahala di bulan Ramadan ini. Beda dengan di bulan luar Ramadan ini. Nah, kenapa berbeda Bapak dan Ibu? Kenapa begitu murah pahala? Karena yang kita cari dalam hidup ini adalah pahala Bapak dan Ibu. Pahala itulah nanti yang menjadi bekal kita ya untuk menuju akhirat itu. Kalau tidak ada pahala, apa yang akan dibanggakan nanti? Apa yang akan menjadi jaminan kita nanti? Harta, uang itu tidak akan menjamin Bapak. Tapi kalau kita punya pahala dari amal-amal yang kita lakukan, inilah yang akan menyelamatkan kita nanti. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kok di bulan Ramadan ini beda pahalanya? Ada dua hal yang menentukan besar kecilnya sebuah pahala itu Bapak Ibu. Yang pertama, pahala itu besar karena apa? Waktunya. Yang kedua, pahala itu besar atau kecil karena tempatnya. Dua ini perlu kita siasati. Yang pertama, besar kecil pahala itu ditentukan oleh waktu. Mana contohnya Bapak? Inilah bulan Ramadan ini. Apa saja yang kita kerajokan di bulan Ramadan ini, itu pahalanya tidak sama dengan pahala kita beramal di luar bulan Ramadan. Yang kita kerjakan kan itu juga Bapak dan Ibu. Apa? Kalau di luar Ramadan kita sholat, di bulan Ramadan kita sholat juga. Tapi pahala sholat kita di bulan Ramadan itu tidak sama nilainya dengan pahala kita sholat
di luar bulan Ramadan. Barusan kita sholat Isya berjemaah, diimami oleh imam kita yang hafiz. Imam kita ini sering juga imam di tempat kami di Masjid Nurul Huda. Ya, maka pahala kita sholat di bulan Ramadan sebentar tadi ini itu tidak sama nilai pahalanya sholat Isya sebelum Ramadan. Kenapa begitu? Inilah yang membedakan. Apa yang membedakan? Bulan ini, waktunya ini ya, waktu di bulan Ramadan ini Bapak. Dijelaskan oleh Nabi, kalau kita sholat wajib di bulan Ramadan ini pahalanya 70 kali lipat bahkan lebih. Tapi kalau kita sholat di luar bulan Ramadan, sholat wajib pahalanya hanya 1. Sebaliknya, amalan sunat yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, sholat sunat kita tadi, sebelum sholat Isya kita sholat sunat, sesudah sholat kita Isya kita juga sholat sunat, pahalanya setara dengan yaitu amalan sholat wajib. Apa begitu Ustaz? Inilah keistimewaannya bulan Ramadan. Jadi rugi Bapak dan Ibu orang kalau seandainya ya tidak melakukan amalan wajib di bulan Ramadan ini, termasuk amalan sunat. Kenapa? Karena waktu ini Bapak Ibu nanti pulang dari rumah kan baca Al-Quran mungkin. Ya, baca Al-Quran mungkin agak 1 juz. Pahalanya tidak sama Pak Bu dengan pahala di luar bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan ini Bapak Ibu bersedekah, sedekah sunat di bulan Ramadan ini sama dengan sedekah wajib di bulan luar Ramadan. Sebaliknya orang yang berzakat, bersedekah di bulan Ramadan ini itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Oleh karena itu perbanyaklah Pak Bu bersedekah. Makanya kan kalau mengeluarkan zakat bagusnya di bulan Ramadan ini. Kalau enggak apa? Ya sedekah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain Pak Bu. Kenapa? Karena ini ya keistimewaan dari bulan Ramadan ini. Oleh karena itu sangat merugi sekali kalau orang yang menyia-nyiakan waktu bulan Ramadan ini ya berlalu Ramadan tapi dia tidak mendulang amal ibadah, tidak mendulang pahala, biasa-biasa saja, sama saja, bahkan mungkin lebih kurang daripada bulan luar Ramadan. Nah, ini orang yang celaka ini. Hendaknya apa? Dihadirkan oleh Allah kita bulan Ramadan ini meningkat pahala kita. Investasi akhirat kita bertambah terus. Zikir kita ditingkatkan, bacaan Al-Quran kita ditingkatkan, doa kita ditingkatkan, tahajud kita ditambah, ya, istighfar kita apalagi. Kenapa? Karena berbeda semuanya. Bahkan Bapak Ibu, ada saudara kita Pak yang ditakdirkan oleh Allah memiliki kelebihan rezeki. Ya, di bulan Ramadan ini ada saudara kita yang melaksanakan ibadah umroh. Beda lagi pahala Pak Bu. Ya, bagaimana orang-orang yang dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan ini, itu di dalam hadis katakan ya sama pahalanya dengan haji bersama Rasulullah. Subhanallah. Makanya kemarin alhamdulillah kami melihat Bapak Ibu kita umrah awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan. Masya Allah Bapak Ibu, penuh sesak Masjidil Haram itu Pak, melebihi ya jumlah orang yang haji itu. Lantai 1, 2, 3, 4 lorong-lorongnya, jalan-jalannya Pak tuh, Masya Allah luar biasa ramenya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka itu mencari itu Pak, orang yang umrah di bulan Ramadan pahalanya tidak sama umrah di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena inilah keistimewaan bulan Ramadan. Makanya orang berkaja-kaja ke situ. Mudah-mudahan kita semua yang ada dalam masjid ini dipanggil oleh Allah suatu saat untuk bisa pula umrah, sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tadi. Amin ya rabbal alamin. Tapi yo Pak Bu, di Pahalul Padang itu
satu kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Itu umum. Kalau di bulan Ramadan dilipat ganda pula lagi. Jadi dihitung oleh ulama, Pak Bu. Maka pasanglah niat, tidak mungkin. Ya, usahakan Bapak niat, dimudahkan oleh Allah, dilapangkan rezeki, bisa Bapak dan Ibu semuanya berangkat umrah. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan kita sholat 100.000 kali sholat di masjid lain. Dihitung oleh ulama. Berapa waktunya itu? Setara dengan 274 tahun itu. Satu kali itu Pak Bu. Kalau 5 kali, satu hari satu malam sholat di sana, itu setara dengan 36.000 tahun itu. Aduh, orang bawa rumah 36.000 tahun, tidak aduh. Apalagi di bulan Ramadan, Bapak. Tapi yo Pak Bu, ampun saya untuk mendapatkan satu tampek sholat itu yang ukurannya 50 kali 100 itu, ya, itu yo perjuangan, bukan main bare nyawa saya. Kalau ingin dapat sampai di dalam itu apa? Jam 10 pagi lah harus masuk ke Masjidil Haram. Bapak ibu-ibu yang sudah pernah tahu itu. Kalau enggak, dapat di pelataran jadi dibawa di luar. Kalau lah dapat sampai di dalam, jangan sekali-kali coba tinggalkan. Kenapa? Kalau ditinggalkan diisi dua orang. Di dalam Masjidil Haram itu enggak ada sampai bolu, sampai bersuci bolu ada. Karena namanya Masjidil Haram itu. Keluar bolu. Kalaulah keluar bolu untuk masuk ke dalam balik itu bukan main susah. Jadi Bapak Ibu, ada orang bercanda sampai 5 jam itu mencongkong saja, duduk, tidak boleh duduk apa? Ini kalau Pak, kalau Pak ini kan bisa mau jual macamnya. Itu tidak, duduknya masih lo berapian kaki itu. Karena tampil itu orang betul-betul lama barabi tampil. Kenapa? Karena bagaimana keutamaannya sholat di Masjidil Haram tadi. Tapi Bapak dan Ibu yang belum pernah, jangan kecil hati. Ambil lagi hadis dari Rasulullah SAW. Menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang Bapak Ibu bisa dapat pahala haji bahkan lain. Ya, di dalam hadis katakan Nabi, man kharaja fi baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya li sholati maktubatin, untuk melaksanakan sholat wajib atau subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, mutatahhiran, tapi dia dari rumah dalam keadaan bersuci, berwudu, lalu apa? Falahu ajrun, maka bagi orang yang keluar dari rumahnya ke masjid Masjid Nurul Ihsan kota itu, fa ka ajri hajin, seperti pahala haji. Alun sempatnya Bapak Ibu haji leh. Karena kalau mendaftar haji kini kabar 25 tahun itu. Pahala itu dapat Bapak. Dengan cara kita datang dari rumah, tiap waktu sholat ke masjid sini dalam keadaan bersuci, walaupun rancak mana tampil bulu asikau, tapi apa? Dari rumah berwudu, maka dapat pahala, pasti dapat pahala haji Bapak. Jadi tidak susah Bapak. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, di bulan Ramadan ini, ya yuk kita perbanyak amal ibadah, tingkatkan Bapak. Baca Al-Qurannya ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan, zikirnya ditingkatkan, sholat sunatnya ditingkatkan, gitu. Ya, semuanya ditingkatkan. Agar apa? Agar kita mendapatkan yaitu pahala yang banyak. Untuk apa pahala ini kita cari? Kan itu. Pahala ini, amal ini kita gunakan adalah untuk ya bekal kita di hari kemudian nanti. Ini tujuan Allah. Tanpa bekal kita menghadap akhirat itu namanya mati dalam keadaan nekat itu. Kenapa? Karena kita Bapak Ibu hidup di dunia ini sementara. Tapi apa? Setelah ini kita semuanya mati. Kemudian apakah setelah mati itu habis persoalan? Enggak. Dihitung oleh ulama Bapak dan Ibu, ternyata kita ada 8 pos pemeriksaan ya yang akan kita lalui itu ya setelah kita mati itu. Mana itu 8 itu? Pertama, pos pertama adalah pos alam barzakh, alam kubur. Alam kubur itu adalah alam pemeriksaan yang pertama itu.
Bapak Ibu yang telah pernah mungkin ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura itu kalau pergi ke situ kan dipreso sadunya Pak. Air mineral tidak boleh lebih dari 100 mg gitu. Ada benda-benda kadang-kadang stres Pak, semuanya periksa. Itu di dunia baru Pak. Apalagi nanti kita di akhirat, pos pertama yang akan kita lalui Pak Bu, kita pasti semuanya berada di alam barzakh. Beralamunya kita di alam barzakh itu, wallahu a'lam bishawab. Apa kerja kita di alam barzakh itu? Ya, tidak ada lagi kerja, tidak ada lagi amal. Hanya apa? Yaitu menikmati amal yang kita kerjakan di dunia ini. Tidak lagi bisa beramal Pak, kecuali hanya 3 amal nanti yang bisa mengalir. Itu kalau kita lakukan. Pertama dalam hadis, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Bapak Ibu punya uang wakaf untuk masjid, semen segala macam, wakaf tanah, bangun masjid, bangun madrasah, bangun sekolah, irigasi segala macamnya. Selama ini dimanfaatkan, ayo mengalir pahala. Kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Tuh, tapi kalau tidak ada ketiga-tiganya itu apa? Ya, tidak ada lagi dapat amalan pahala, aliran pahala di dunia. Ya tinggal lagi apa namanya? Menunggu saja lagi. Ya syukur-syukur. Kalau semasa hidup dunia dulu lebih banyak amal ibadah, lebih datang ke masjid, sholat berjemaah, lebih baca Al-Quran, ya kan? Lebih zikir, lebih doa, lebih puasa sunat, puasa wajib. Yo, oke lah, tidak ada sedekah jariah, ilmu tidak ada dan diajarkan, anak tidak ada pula yang soleh, ya maka selama ada amal ibadah, itulah nanti. Bagaimana keadaan di dalam alam barzakh itu? Di alam barzakh itu 2 keadaannya. Pertama, raudatan min riyadil jannah. Kubur itu, surga itu bisa menjadi taman dari taman surga. Sebaliknya, hufratan min hufarin nar, bisa menjadi lubang dari lubang neraka. Itu ditentukan adalah oleh nasib hidup kita, amal kita di dunia ini. Kalau banyak amal ibadahnya di dunia, maka apa? Maka kubur yang sempit yang ukurannya 2x1 itu hanya adalah dalam pandangan mata kita. Tetapi kata Nabi, raudatan min raudatil jinan, bisa menjadi taman dari taman surga. Apa gunanya taman? Ya, orang luar kan suko pakai kami nampilit. Dicarinya taman ranca. Begitu pula nanti surga orang-orang yang hidupnya baik di dunia. Tapi sebaliknya, hufratan min hufarinna. Sudah ada di sana siksaan, sudah ada nikmat. Pemeriksaan yang kedua, lalu nanti kita berada dalam fase pos kedua. Apa itu? Nanti manusia dibangkitkan. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'as, hari berbangkit. Bagaimana Bapak dan Ibu keadaan manusia dibangkitkan nanti? Di dalam hadis katakan manusia nanti berbangkit pertama dalam keadaan telanjang. Dan kapan mau pakai itulah hancur. Terus katanya Ustaz, tidak kemaluan nanti itu Ustaz itu. Tidak ada orang mencari aurat kan tidak boleh. Ya, kenapa? Karena di dalam ayat dikatakan yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada saat itu manusia lari dari saudaranya. Tidak ada lagi memikirkan ibu, bahkan di sebelahnya anaknya itu. Tidak terpikirkan ibu lah. Anak juga begitu. Suami tidak lagi memikirkan istri, istri tidak lagi memikirkan ya suami. Nafsi-nafsi. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Kenapa? Karena setiap orang nanti ya ketika berbangkit itu hanya nafsi-nafsi, memikirkan seorang-seorang. Di dunia itu apa lu sakit sesekete anak awak damam langsung lari ke rumah sakit. Sakit ama awak pamannya di kampung pulang awak dari Jakarta, dari Bandung misalnya. Tapi nanti tidak ada lagi. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Yang kedua, manusia dibangkitkan dalam keadaan kehausan. Bagaimana cara supaya kita tidak haus? Maka di dunia ini perbanyaklah ngasih minum orang lain. Kau tiba tamu kan, tiba tamu ke rumah awak, pertama letakkan air dulu. Yang ketiga, manusia berbangkit dalam keadaan lapar. Tapi ada orang yang tidak lapar nanti dibangkitkan. Siapa itu? Itulah orang-orang yang suka ngasih makan. Apalagi di bulan puasa ini.
Ya, acuk-acuk lah traktir orang bapak ibu, membawa orang ke rumah awak makan gitu, atau mantakan pemakanan. Ya, itu nanti akan membuat kita terbantu kita. Yang keempat, orang bangkit dari kubur itu dalam keadaan susah kesusahan. Tapi ada orang yang tidak susah nanti. Siapa itu? Itulah orang yang suka membantu, meringankan penderitaan orang lain di dunia. Pasti kedua, ketiga, nanti manusia berkumpul namanya Yaumul Mahsyar namanya. Di padang mahsyar berkumpul. Berapa lamanya? Lama, tidak ada ujungnya. Sampai nanti baru dibuka oleh Allah pengadilan yang seadil-adilnya. Di dalam hadis dikatakan 50.000 tahun nanti ya kita ini berdiri saja, digantung bagaikan dak batali. Lalu tidak ada yang duduk. Kalau duduk tenggelam oleh keringat karena matahari sejengkal dari kepala. Tapi ada orang nanti yang tidak merasakan panas. Ya, di dalam hadis katakan sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 nanti orang yang lain itu banjir keringat, tenggelam oleh keringat, tetapi dia mendapatkan perlindungan dari Allah. Salah satunya rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Orang laki-laki perempuan yang lain hatinya tu tapawik di masjid. Hatinya tergantung di masjid. Apa maksudnya hati tergantung di masjid? Cinta pada masjid. Kalau jam 2 balik hari itu laba bunyi kaset mengaji di masjid ko, alhamdulillah juga pikir mau masjid lah. Apa caranya supaya hati kita tergantung di masjid, gemar ke masjid? Baik ko bapak ibu keluar dari masjid itu pintu itu minta pada Allah, ya Allah, mohon ya Allah izinkan aku datang balik kemari ya Allah. 50.000 tahun dulu. Kemudian apa lagi? Fase yang keempat yang kita lalui yaitu namanya fase yaumul hisab. Atau hisab itu yaitu dicatat semuanya. Ya dihitung semua amal ibadah kita, nganelo atau namburuat, semuanya dihitung semuanya. Ibarat petani ditanam lado, ditapi mematang, ditanam kacang, jagung segala macam itu. Lalu timbul masuknya dibawa ke pasar, yang lado dimasukkan ke karung, sama-sama lado, kacang sama kacang, ya taruh sama taruh. Begitu juga nanti. Semua yang kita lakukan, yang kita lihat itu dicatat semuanya Pak. Itu dalam kitab nanti. Ya, di dalam kitab. Sehingga di dalam surah Al-Kahfi yang dianjurkan Bapak Ibu membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan Jumat tadi dikatakan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tacangang nanti orang itu. Ya Allah, ternyata amalan-amalan kita jauh dinilai. Mungkin waktu itu ya atau paku tercampur di jalan campaan, nyata angka tetapi nyawa anggap itu tidak ada nilai. Ternyata dicatat nanti tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, ya si anu membuangkan paku dari tengah jalan itu. Sebaliknya amalan yang buruk yang kita pun ya maka dicatat semuanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya dihitung semua. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Setelah itu ditimbang. Fase yang kelima, ya tahap yang kelima di mizan. Itu disebut dengan yaumul mizan. Ditimbang. Seperti petani tadi. Lado ditimbang, kacang ditimbang, jagung ditimbang, dibawa ke pasar. Amal apa begitu juga. Ditimbang semuanya. Salat wa ditimbang, puasa wa ditimbang, haji wa ditimbang, zakat wa ditimbang, bacaan Al-Qur'an ditimbang. Bahkan kadang-kadang kalimat yang pendek, ringan yang kita ucapkan justru itu memberatkan timbangan kita. Kita malih kadang bacanya. Dalam hadis kata Nabi, ya kalimatani khafifatani filisan. Tapi apa namanya? Habibatani inda Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan dibaca, dicintai oleh Allah. Tapi apa? Kalau ditimbang bukan main beratnya. Itulah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Timbang semua. Bahkan bumi ini ditimbang kata Nabi. Barang kadang bumi ditimbang. Berarti apa? Alat untuk menimbang itu berat, besar. Sebelah kanan timbang kebaikan, sebelah kiri timbangan ya itu keburukan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isatir radiyah. Kalau orang tadi timbangan amal kebaikannya berat, sementara keburukannya ringan,
fa huwa fi isatir radiyah, masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinu, tetapi kalau ringan timbang kebaikan justru yang berat adalah keburukannya, maka fa ummuhu hawiyah. Ya, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang ini masuk neraka. Alah selesai itu aluleh. Setelah itu, ya, setelah amal kita ditimbang, lajaleh nanti hitam putihnya, baru nanti manusia berjalan menuju titian sirat namanya itu. Dalam keadaan gelap. Tetapi ada orang yang tidak merasakan gelap nanti, ya ketika menuju sirat itu, itulah salah satunya orang-orang yang suka pergi ke masjid, sholat ke masjid terutama di waktu-waktu malam. Apa itu? Maghrib, isya, subuh. Dalam hadis katakan, basyirul masaina fi zulami bin nurit tamati yaumul qiyamah. Bu, jangan sampai Pak Bu. Kalau lagi bisa Pak, jauh atau dekat rumah Pak, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh ke masjid, itu usahakan. Kenapa? Itulah nanti yang menjadi senterwa nanti. Lalu nanti manusia meniti sirat. Ya, meniti sirat. Nah, ada orang nanti yang meniti sirat itu bagaikan kilat. Lewat, masuk surga. Ada orang seperti belalang sampai jauh, tapi baru ya melewati sirat itulah jatuh ke bawah, itulah neraka. Lalu fase yang ke-7 dan 8 itulah namanya surga atau neraka. Nah, 8 fase itu Pak Bu, ya itu tidak mudah. Maka oleh karena apa? Dibutuhkan persiapan amal ibadah. Di dunia saja Bapak Ibu, itu kan misalnya Bapak dan Ibu telah punya pengalaman saudara. Ya, ketika anak peralihan dulu itu, dapat kesepakatan, bila beralih 6 bulan lagi. Ya, tidak ada itu kesepakatan seminggu lagi beralih. Itu tidak mungkin itu. 6 bulan lagi beralih, lah siap-siap Pak. Rumah wa peloan, ya isi rumah wa ansu-ansu taruh. Undangan dipersiapkan, apalagi di Minangko, ya di jalan mamak segala macam, banyak acara-acaranya. Ya, untuk apa? Hanya untuk 1 hari. Awak tidak ingin kalau anak awak itu tidak bahagianya sehari itu. Nikah pagi kemudian beralih sehari itu sampai jam 10 malam. Jangan sampai jam 1 baru tunggal. Tak dulu orang malu. Nah, ya, awak tidak ingin kalau undangan undang itu, ya tidak awak undang, tidak awak layani dengan baik. Hanya untuk 1 hari, persiapannya 6 bulan. Tapi kita akan menghadapi akhirat itu yang tidak ada ujungnya, abada, kekal abadi. Kok persiapan manusia itu hanya ala kadar saja? Nauzubillah. Ikolah Bapak dan Ibu. Ramadan itu disediakan oleh Allah untuk mendulang pahala, kata Allah. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah doa, bacalah Al-Quran. 1 huruf Al-Quran yang kita baca pahala 10. Tapi kalau di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada kesadaran seperti itu, insya Allah Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan sisa Ramadan yang akan tinggal ya beberapa malam lagi ini, yuk Bapak Ibu kita manfaatkan. Podape musaji wako rami seperti itu. Ya, khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, jangan muratal atau berzikir, berdoa, istighfar dan lain-lainnya. Pokoknya yang sampai kita yaitu kehilangan kesempatan yang berharga ini. Walau alam kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih hidup, itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dulu yang bisa aku sampaikan. Yang intinya adalah bagaimana mengajak kita agar kita bersyukur dengan kehadiran Ramadan ini, tapi tidak hanya sekedar bersyukur, tapi memanfaatkan kehadiran Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah yang terbaik. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.